dumadi rupane kang wiworo. Kekalahan pasukan Mataram dalam usaha merebut Blambangan rupanya berimbas pada sikap Amangkurat Agung di Istana Pleret. Perilakunya menjadi sering uring-uringan dan mudah marah, meskipun hatinya puas dengan kematian orang-orang yang dibencinya dalam penyerbuan ke wilayah ujung timur Brangwetan itu. Rupanya rasa sesal itu terbawa pula saat ada waktu luang untuk memanggil kembali sang putra beserta semua anak dan istrinya untuk mengadakan pasowanan keluarga. Rasa yang mendesak bagi kepentingan pemerintah Mataram untuk menguasai wilayah Jawa bagian barat menjadi pelampiasan kekecewaan atas kegagalan merebut Blambangan. Keinginan untuk mengawinkan sang putra mahkota dengan putri Cirebon sangat diharapkan akan dapat mempersatukan kekuasaan Mataram di wilayah pesisir utara, terutama pesisir bagian barat hingga wilayah Pasundan. Apalagi niatnya sangat kuat untuk menundukkan Kesultanan Banten agar tunduk pada kekuasaan Mataram. Saat itu dia ingin segera mendengarkan laporan Raden Mas Tejonirat atas perjalanannya ke Cirebon beberapa pekan sebelumnya. Namun begitu pasowanan digelar dan mendengar sendiri penuturan dari si anak, hatinya seakan-akan lepas dari tempatnya. Apa yang sangat diinginkan ternyata justru dimentahkan sendiri oleh anaknya. Wajahnya mendadak merah padam dengan geraham yang diletakkan erat-erat hingga menonjol di pipinya. Cawan piala yang ada di meja sebelah singgasana menjadi pelampiasan. Semua benda yang ada di situ langsung diratakan dengan tangannya hingga jatuh berantakan di lantai. Bahkan gelas kristal kesayangannya pun tak luput dari amukannya. Benda indah hadiah kompeni VOC itu segera dibanting hingga pecah berkeping-keping dan menimbulkan suara keras. Para wanita yang hadir menggigil ketakutan melihat kemarahan sang raja begitu meledak-ledak bagaikan seekor harimau terluka oleh sayatan tombak para pemburunya. Saat itu kesadaran Amangkurat Agung sebagai seorang raja telah tertutup oleh tabir kemurkaan dan kekecewaan. Hampir saja ditendangnya sang anak jika tidak dilindungi oleh tubuh Pangeran Pekik yang memasang badan untuk memeluk cucu kinasihnya. Apa yang dikhawatirkan selama ini memang harus benar-benar terjadi dan harus dihadapi oleh sang Adipati Anom. Sang ayah tentu akan murka karena keinginannya untuk menjodohkan dirinya dengan wanita pilihannya tak terpenuhi.
Semua alasan yang telah disampaikan oleh sang anak tak lagi digubrisnya. Dasar anak durhaka, kau benar-benar kurang ajar Tejoningrat, bentak Amangkurat Agung sambil terus memaki-maki anaknya sendiri. Sabar Nger, sabar, pekik wanita tua yang duduk tak jauh di sebelahnya. Namun sang raja tak menggubrisnya. Begitupun alasan-alasan beberapa kerabat yang datang bersamanya untuk menjaga dan membela sang putra mahkota justru membuat amarah Amangkurat Agung semakin meledak. Bahkan ia menuduh dan menganggap mereka semua hanya membela orang yang dianggapnya bersalah. Kemarahan yang dimuntahkan sekaligus sebagai pelampiasan kekesalan atas semua kepentingan yang diharapkan tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Rupanya semua tak ada yang membela dan mendukungku. Jelas Tejoningrat ini salah besar kepadaku. Tahukah kalian bahwa yang aku lakukan ini adalah demi kebaikan bersama, demi kejayaan Mataram, bentak sang raja. Oh, jangan kau lakukan begitu anak mas. Jangan terus kau paksakan kehendakmu kepada anak yang masih butuh kasih sayang ini. Ingatkah bahwa dia sejak bayi telah ditinggal mati oleh ibunya sendiri? Anak ini tidak salah karena cinta memang tidak jatuh di hatinya ketika diadakan acara temu dengan putri Cirebon itu. Bela sang pangeran Surabaya sambil terus memeluk dan melindungi Tejoningrat dari niat sang ayah yang akan memukulnya. Napas Amangkurat Agung naik turun dengan cepat. Suaranya mendengus-dengus seperti seekor banteng jantan yang sudah diliputi rasa kemarahan. Matanya memerah dan melotot ke arah lelaki di depannya. Semua yang hadir di Benda Basi Tinggil tercekam dalam kecemasan. Mulut mereka terkunci rapat dan hanya mampu menundukkan kepala. Para perempuan tertekuk lehernya sambil menahan isakan tangis, meskipun dalam keterpajaman matanya tetap saja air mata meleleh luruh di pipi hingga jatuh ke lantai. Bahu mereka terguncang-guncang menahan agar suara tangis tak keluar yang justru akan dapat membuat kemurkaan sang raja meledak dan diarahkan kepadanya. Mereka khawatir bahwa tangisan mereka karena menyaksikan sang putra mahkota yang telah membangkang dari perintah raja akan dianggap sebagai pembela putra mahkota. Ada seorang wanita tua yang membiarkan kakinya terdengar terseduh-seduh sambil bersimpuh seraya menopangkan tangan di lantai sebagai penyangga tubuhnya. Duduknya tak jauh dari Tejoningrat yang sedang dalam perlindungan tubuh sang suami. Dialah Raden Ayu Pandansari, sang nenek Adipati Anom yang juga berusaha menahan tangis dari amarah sang raja yang ditujukan kepada cucunya. Sedangkan anak-anak lelakinya dan kerabat dekat yang lain hanya menundukkan kepala tepat di belakangnya. Rupanya isakan tangis yang terdengar itu
membuat seorang wanita tua beruban lebat yang duduk di sebelah sang raja pun turut terlarut dalam kesedihan. Dialah Raden Ayu Kencono, ibu suri raja, ibu kandung dari Amangkurat Agung sekaligus nenek dari Tejongnirat sendiri, yang berusaha terus menyabarkan hati sang raja. Sudahlah Ngger, jangan kau marahi anakmu terus begitu. Maafkan kesalahannya. Jika putri Cirebon bukan jodohnya, jangan dipaksa-paksa lagi. Akan kita carikan istri yang lebih tepat lagi baginya. Suara wanita itu bergetar dalam tangisannya. Jangan dibela anak yang tak patuh kepada orang tuanya sendiri. Jika dibiarkan terus begini, maka sikapnya akan semakin kurang ajar kepadaku, akan selalu membangkang kepadaku, tak menghargai apa yang kulakukan demi kebaikan dia sendiri, teriak sang raja masih dengan tatapan mata yang marah kepada dua lelaki yang bersimpuh di hadapannya. Apa susahnya menuturi keinginan orang tua? Sakit hati ini jika mendengar anak sendiri membangkang perintahku. Maunya apa kau, Tejongnirat? Hanya diperintah untuk mengawini perempuan saja sudah menolak dan membuat susah begitu. Padahal setelah kau kawin dengan putri Cirebon, kau pun tentu aku perbolehkan kawin lagi dengan perempuan-perempuan sesuka hatimu, seseleramu. Jangankan 1, 2, 10, 100 pun akan aku kabulkan. Tak tahukah kau bahwa Cirebon itu penting artinya bagi Mataram ini, bagi negara dan tanah kelahiranmu ini, bentaknya sambil menuding-nudingkan telunjuk tangannya kepada sang anak. Matanya mendelik merah, napasnya masih mendengus-dengus dengan dada yang naik turun tak teratur lagi. Belum apa-apa, sudah berani membangkang perintahku. Kalau kau memang tidak patuh lagi dengan apa-apa yang aku sarankan, maka aku pun tidak akan percaya lagi dengan semua yang kau katakan dan apapun alasanmu. Aku kecewa, Tejongnirat. Aku kecewa. Rupanya kemampuanmu hanya gelibeng istri adik sendiri. Baiklah kalau itu maumu. Karena kau telah membuat repot aku dan membangkang perintahku, maka mulai saat ini juga aku tak mau lagi melihat wajahmu. Tak perlu kau menghadapku lagi, Tejongnirat. Tak pantas kau menyandang gelar Adipati Anom karena tak lagi patuh dengan perintahku. Tak pantas lagi kau mewarisi tahta Mataram ini. Akan aku pilih anak yang benar-benar dapat membuat senang ayahnya sendiri untuk menjadi raja kelak di kemudian hari. Sepertinya yang justru pantas menggunakan gelar Adipati Anom adalah anakku Singosari yang selalu patuh dengan semua perintah yang kuberikan. Hari ini juga gelar putra mahkota aku cabut darimu. Singosarilah yang aku ganti sebagai Adipati Anom Mataram. Siapa yang menentangku akan aku anggap sebagai pemberontak, dan kalian semua tahu hukuman apa yang akan aku jatuhkan bagi siapa saja yang berani melawanku. Pergilah Tejongnirat, aku muak melihatmu.
membentak sang raja yang masih diliputi kemurkaan dan kekecewaan. Suaranya terus meluncur dari bibir hitam itu. Tak ada orang yang berani membendung runtuhnya bukit kemurkaan dari hati yang sedang dilanda kekecewaan. Apalagi tindakannya mulai tak dapat dikendalikan lagi dengan menjatuhkan dan membanting benda apa saja yang ada di meja walam kecil di sebelahnya. Makanan dan buah-buahan jatuh berserakan di lantai. Suara piring dan denting gelas kristal yang pecah terbentur lantai membuat ketakutan mencekam para perempuan yang hadir di pasawanan itu. Semua terdiam dalam gigil dan ketertundukannya. Kini sabda telah diucapkan oleh seorang raja dengan suara yang meledak-ledak dalam suasana penuh kemarahan. Semua orang di dalam pasawanan telah mendengarnya. Tejoningrat dicopot dari gelar kehormatan karena dianggap melakukan kesalahan besar oleh Amangkurat Agung. Dalam suasana panas itu, semua hanya mampu menundukkan kepala tanpa berani membantah jika tak ingin menerima akibat saat sang raja sedang murka begitu. Pihak keluarga Pangeran Pekik seperti berselimut kegelapan. Pikiran terasa kosong dan mereka pun tak berani untuk membantahnya karena tahu akan akibatnya jika terus saja memberikan dalih. Begitupun hati Raden Mas Tejoningrat yang menjadi semakin pekat. Sedih, kecewa, marah, sakit hati, dan dendam melebur menjadi satu pada saat itu juga. Dadanya berkerumuh hebat karena harga diri keremajaannya telah direndahkan di hadapan banyak orang itu. Sebenarnya dia ingin bangkit untuk memuntahkan semua rasa kekalutan kepada sang ayah agar segala gemuruh di dadanya menjadi lega. Namun rupanya Pangeran Pekik seperti tahu apa yang hendak dilakukan oleh sang cucu. Dengan segenap upaya tenaga yang dimilikinya, dia tetap berusaha menahan tangan kuat-kuat agar Tejoningrat tetap duduk dalam pelukannya. Dia tahu jika terjadi permusuhan hingga perkelahian antara anak dan ayah, maka akibatnya pun akan lebih berbahaya lagi. Sabar Ngger, sabar, bisiknya tepat di telinga sang cucu. Tejoningrat yang darahnya mulai terkesiap berusaha melepas pegangan kakaknya, tetapi Raden Ayu Pandansari yang duduk di belakangnya pun dengan raungan tangis turut berusaha menahan agar sang cucu dapat menahan diri. Karena tekanan kuat dari dua orang tua yang dihormatinya itu, akhirnya Tejoningrat luluh. Dia hanya mampu menangis sambil memeluk keduanya erat-erat. Suasana haru yang getir berlapis dengan kecemasan menyelubungi suasana pasawanan. Malam seperti membeku dalam kepenatan yang terjadi di keraton Istana Pleret. Tak ada suara lain, hanya kemurungan yang telah ditebarkan akibat sabda sang Raja Mataram. Namun di balik semua itu,
ada saja hati manusia di belakang singgasana sang raja yang merasa lega dengan keputusan pencopotan gelar putra mahkota tersebut. Sementara itu, di atas genting si Tinggil terdengar suara jerit burung kulik-kulik yang kebetulan melintas. Malam pun menjadi semakin mencekam.